Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Elsa Rahma Melani. Di sini saya perwakilan kelompok akan memaparkan mengenai proposal penelitian yang akan kami lakukan. Kami dari kelompok 6, kelas riset audit humas yang diampu oleh Bapak Ahimsa. Proposal penelitian kami mengenai strategi komunikasi PT Surveyor Indonesia dalam mempertahankan profitabilitas dan efisiensi kinerja di masa pandemi COVID-19. Judul penelitian akan kami paparkan adalah strategi komunikasi PT Surveyor Indonesia Persero dalam mempertahankan profitabilitas dan efisiensi kinerja pada masa pandemi COVID-19. Alasan kenapa kami tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah selain karena kerabat kami memiliki pengalaman bekerja di perusahaan tersebut, menurut laporan keuangan yang dibagikan di laman resmi PT Surveyor Indonesia, nilai ekuitas perusahaan mengalami kenaikan. Kami juga ingin mengetahui perilaku komunikasi di dalam perusahaan BUMN tersebut, terutama antara karyawan yang saling berkoordinasi. Kemudian, kami juga ingin mengetahui hambatan yang dialami sampai kepada menemukan penyelesaian karyawan dalam bekerja di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak jauh dengan ketertarikan kami terhadap penelitian ini, selanjutnya rumusan masalah yang akan kami angkat adalah bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan PT Surveyor Indonesia dalam mempertahankan profit dan mengatasi efisiensi kinerja karyawan ketika menghadapi krisis pandemi COVID-19. Definisi singkat dari PT Surveyor Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan BUMN hadir untuk memberikan layanan independent assurance yang memiliki visi sebagai perusahaan pemberi jaminan kepastian yang tidak memihak dalam setiap transaksinya. Definisi singkat tentang efisiensi menurut Mardiasmu, efisiensi berkaitan erat dengan konsep produktivitas. Indikator yang termasuk dalam efisiensi yang menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi. Definisi tentang profitabilitas menurut Yono dan Jogi adalah probabilitas diprediksi untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian. Mendapat keuntungan pada periode tertentu merupakan salah satu tujuan didirikannya sebuah perusahaan. Rasio profitabilitas menggambarkan efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, dinilai dari besar laba yang diperoleh. Manfaat penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang terfokus ke kegiatan di PT Surveyor Indonesia Regional Surabaya sendiri yang dapat diterapkan saat bekerja dan tanggung jawab mengelola waktu terutama dalam penyelesaian tugas riset audit humas sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah yang dapat dipelajari. Yang kedua, bagi perusahaan agar perusahaan bisa lebih memiliki kesadaran dan lebih siap menghadapi masalah yang akan datang dalam situasi apapun. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagi pembaca sendiri, yakni memberi informasi juga wawasan terkait kegiatan di PT Surveyor Indonesia Regional Surabaya dalam menghadapi permasalahan di masa pandemi ini. Teori di sini digunakan sebagai literatur, tidak untuk diuji pada hasil penelitian, karena penelitian yang kita lakukan bersifat kualitatif. Kami memfokuskan pada data yang mendalam dan sebenar-benarnya. Selain dari literatur yang kami dapat, tetapi juga dari hasil wawancara informan, yakni beberapa karyawan di PT Surveyor Indonesia area regional Surabaya. Kemudian selanjutnya mengenai model komunikasi. Yang pertama, model komunikasi menurut Shannon dan Weaver. Tampak bahwa proses komunikasi berlangsung secara linier, yakni secara satu arah. Elemen dasar dari model Shannon dan Weaver ini antara lain adalah sumber informasi, alat pemancar, sumber noise, alat penerima, dan tujuan atau sasaran. Nah, sumber informasi menghasilkan pesan yang dapat dikomunikasikan dengan serangkaian kemungkinan pesan melalui transmitter yang mengalami gangguan atau hambatan untuk menuju ke destinasi sampainya pesan. Sedangkan model komunikasi yang kedua, yakni model komunikasi dalam penelitian ini adalah SMCRE yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, source,
yaitu individu yang berinisiatif sebagai sumber untuk menyampaikan pesan-pesannya. Yang kedua, message atau pesan, informasi, pengetahuan, ajakan, bujukan, dan ungkapan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Yang ketiga ada channel berupa media. Yang keempat, receiver adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Yang terakhir yaitu efek, suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan-pesan tersebut. Model komunikasi pada penelitian ini dapat dijabarkan dalam tabel berikut. Kemudian penelitian terdahulu, yakni yang dilakukan oleh Patrianus Christian Sumul di tahun 2012 dengan judul Pengaruh Audit Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Organisasi pada PT Surveyor Indonesia Surabaya Area. Nah, penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh audit sumber daya manusia terhadap efektivitas organisasi dan faktor dari audit sumber daya manusia yang paling dominan dan mempengaruhi efektivitas organisasi. Di penelitian terdahulu ini menggunakan metode asosiatif atau pendekatan kuantitatif. Namun pada penelitian ini kelemahannya menggunakan sampel secara acak dengan taraf kesalahan 5% dan masih terbatas, belum ada penelitian lanjutan di mana bisa saja angka menunjukkan negatif yang artinya bisa saja perusahaan mengalami ketidakefektifan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian perbedaan dari penelitian yang akan kami lakukan di sini adalah mengenai objek yang akan dibahas dan juga pendekatan yang akan kami lakukan. Penelitian yang akan kami lakukan lebih fokus kepada internal karyawan PT Surveyor Indonesia area Surabaya untuk tetap mempertahankan profit perusahaan dalam masa pandemi, yaitu bagaimana strategi mereka atau perusahaan sendiri dalam meningkatkan kinerja yang efisien terutama di masa pandemi ini. Metode penelitian, apa alasannya? Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam terkait topik penelitian yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional, organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, jenis pengambilan data yang akan digunakan adalah in-depth interview atau wawancara mendalam. Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam penelitian ini, teknik analisa yang kami gunakan, menurut Miles dan Haberman, alur analisa ini mengikuti model analisa interaktif, di mana dalam penelitian ini, analisa ini melakukan 4 tahap, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data. Data yang kami kumpulkan didapat dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga catatan lapangan, yang kemudian terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian deskriptif dan juga bagian reflektif. Yang kedua adalah reduksi data, di mana dalam proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkaitan dengan penelitianlah yang akan kami reduksi. Sedangkan untuk data yang tidak berhubungan atau tidak ada kaitannya dengan penelitian kami, akan kami buang. Yang ketiga adalah penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tulisan dengan tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian. Seperti halnya proses reduksi data, sesudah data telah terkumpul dan memadai, maka akan dapat diperoleh kesimpulan. Dalam validitas data, kami menggunakan triangulasi sumber yang nantinya penelitian ini akan diolah dan membuat model komunikasi untuk ditujukan kepada karyawan yang menjadi informan sebagai konfirmasi ulang bahwa konsep komunikasi yang terjadi seperti demikian. Nah, sekian pemaparan proposal dari kelompok kami. Terima kasih, selamat sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.